Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab mengenai media plan dari produk Blueband. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Febrianti, NIM 079. Perkenalkan, nama saya Salsa Megita Dianti, NIM 083. Perkenalkan, saya Jasmine Sanwa, NIM 084. Saya Della Aprilia Almavita, NIM 89. Saya Iran Rizekinta, NIM 98. Mungkin langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, saya akan memulai presentasinya. Saya Della Aprilia Almavita, NIM 89. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai media planning produk Blueband. Minta tolong selanjutnya. Yang pertama ada campaign brief atau kampanye singkat mengenai produk Blueband, yang mana produk Blueband merupakan merek margarin yang diproduksi oleh PT Unilever. Nah, target dari produk Blueband sendiri adalah keluarga, yaitu mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Budget yang digunakan yaitu 12 miliar 12.000 dan flight dates-nya yaitu 1 Januari hingga 30 Juni. Selanjutnya yaitu tentang brand dan objektif. Yang pertama ada campaign objektif. Campaign objektif yaitu merupakan tujuan dari diiklankannya produk Blueband tersebut, yaitu untuk melakukan persuasi kepada konsumen agar membeli produk Blueband. Yang kedua, untuk meningkatkan angka penjualan dan pemasaran produk Blueband. Nah, market dari iklan Blueband ini adalah berskala nasional, yaitu di dalam negeri. Selanjutnya yaitu ada brand objektif, yaitu merupakan tujuan dari produk Blueband sendiri, yaitu yang pertama ada Blueband memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan kembang anak-anak Indonesia. Yang kedua, Blueband memiliki tujuan untuk memberikan pola hidup sehat dan mudah bagi keluarga Indonesia. Yang ketiga, mengenai industri atau situation analysis, produk Blueband pertama kali itu dibuat di Belanda pada tahun 1936, lalu diekspor ke Inggris. Nah, produk Blueband itu diproduksi oleh PT Unilever, yang mana gabungan perusahaan margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan pabrik sabun Lever Brothers asal Inggris. Lalu, produk Blueband bisa sampai dipasarkan di Indonesia. Dan produk Blueband juga memenangkan beberapa penghargaan, diantaranya pada tahun 2004 dan 2005. Selama 2 tahun berturut-turut, sejak margarin diikutkan dalam survei kepuasan pelanggan oleh majalah bisnis SWA dan Frontier, Blueband dianugerahi penghargaan kepuasan pelanggan Indonesia. Sudah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Jasmine Sanwa, NIM 084, akan melanjutkan presentasinya. Sekarang mengenai tentang kompetitor analisis. Yang pertama, kompetitor dari Blueband yaitu margarin Mother Choice. Adalah salah satu margarin yang berkualitas tinggi dan memiliki tekstur sangat lembut serta dapat digunakan sebagai kebutuhan masak-memasak dan membuat kue. Yang kedua, Meadow Lee Original.
adalah salah satu margarin sehat yang terbuat dari minyak nabati, minyak canola, dan minyak bunga matahari, dan biji bunga matahari, serta kandungan omega 3. Yang ketiga, Royal Palm Butter Margarin adalah margarin yang kaya akan nutrisi. Produk ini diperkaya dengan 8 vitamin, yaitu A, B1, B2, B12, D, dan E, serta mengandung niacin dan asam folat. Selanjutnya, Forvita Margarin adalah margarin bebas lemak trans dan mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Lalu yang terakhir, margarin Rose Bran memiliki kandungan vitamin A dan D yang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi konsumen. Selanjutnya, dalam kompetitor analisis terdapat market share. Di sini bisa dilihat dari hasil riset National Brand Owner Butter dan Margarin Indonesia per tahun 2017. PT Unilever Indonesia dengan produk Blue Band memiliki 54,9% dan dilanjutkan dengan produk margarin lainnya. Melalui hasil riset dari National Brand Owner tersebut, dapat dilihat bahwa produk dari PT Unilever Indonesia yaitu Blue Band merupakan produk butter dan margarin dengan presentase penjualan tertinggi di Indonesia per tahun 2017 dengan total sebesar 54,9%. Blue Band mengalahkan produk butter dan margarin lainnya, dan Blue Band selama ini diasosiasikan sebagai produk butter dan margarin yang kaya akan nutrisi, memiliki banyak varian dan dapat memenuhi segala kebutuhan konsumen, wangi yang harum serta memiliki rasa yang lezat. Dan juga produk butter dan margarin berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau jika dibandingkan dengan produk lainnya. Lalu ada advertising usage. Saluran media yang digunakan oleh produk Blue Band ialah media televisi, media cetak, seperti contohnya majalah, dan radio, serta media sosial untuk mengikuti perkembangan zaman, contohnya Facebook dan Instagram. Saluran media tersebut diharapkan tingkat efektivitas iklan dapat dengan cepat ada dan bertahan di benak konsumen. Selanjutnya adalah SWOT. Kekuatan dari produk Blue Band yaitu Unilever memiliki citra perusahaan yang kuat, sehingga Blue Band memiliki keunggulan dalam hal ini. Unilever mendapatkan portofolio merek yang kuat, slogan yang sukses, kuantitas dan variasi juga merupakan salah satu aspek menarik dari Unilever, sehingga dalam kasus Blue Band, aspek ini muncul. Blue Band memiliki kemasan yang efektif dan menarik. Unilever memiliki tenaga manusia yang berkualitas tinggi, basis perusahaan yang solid. Aspek inovatif yang sekali lagi dipenuhi dengan reposisi Blue Band. Lalu membantu orang mendapatkan lebih banyak dari kehidupan. Selanjutnya, kelemahan. Harga produk yang tinggi, mengganti produk, kebijakan pengeluaran untuk tanggung jawab sosial, kurangnya kontrol di pasar, kepemimpinan ganda, penurunan pendapatan, pengurangan pengeluaran untuk penelitian pengembangan. Selanjutnya, peluang. Ubah gaya hidup orang, pasar baru, tambah volume produksi, fokus pada R dan D, konsumen berpenghasilan rendah, membantu meningkatkan diet orang dan kehidupan sehari-hari. Lalu ada ancaman, pesaing, efek politik, efek legislatif, efek lingkungan, kendala yang dihadapi perubahan gaya hidup masyarakat, peluang perang harga, dan peningkatan biaya produksi dan tenaga kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada nomor 5 yaitu Target Audience Analysis. Yang pertama ada kompilasi data pelanggan saat ini bisa dilihat PT Unilever. Dengan Blue Band pangsa masarnya selalu di atas 60%.
Menurut majalah swaonline.com, pada Maret-April 2009, Blueband memperoleh pangsa pasar sekitar 79,66%, turun 1,54% dari tahun sebelumnya. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak hanya bahasa Indonesia, karena Blueband dijamin global dan dipasarkan ke seluruh dunia, sehingga Blueband menyesuaikan bahasa. Yang ketiga, ada gender target, menyasar lebih banyak ke ibu rumah tangga dan remaja, karena Blueband sebagai bahan pelengkap masakan yang memberikan nutrisi tambahan. Yang keempat, ada usia pengguna dari kalangan anak-anak hingga orang tua remaja maupun orang tua usia lanjut. Range 5 tahun hingga lanjut usia. 5. Blueband selalu mengingatkan bahwa pentingnya untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh yang terkandung dalam Blueband. 6. Blueband yang bekerja sama dengan pemerintah bisa memastikan distribusi produk bisa sampai ke pelosok sehingga mangsa pasar tidak hanya ada di kalangan atas. Blueband juga mudah ditemukan di mana saja. Yang ketujuh, Blueband bekerja sama dengan PT Unilever bersifat global di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di Indonesia. 8. Media utama yang digunakan dari televisi, lalu ada iklan lewat radio, media sosial, dan media cetak seperti koran dan majalah. Lalu ada Key Insight dan Strategi Overview. Key Insight dari Blueband selalu menggunakan slogan Blueband yaitu selalu hadir untuk memberikan asupan lezat dan bergizi yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak lepas diingatan bagaimana Blueband mengkomunikasikan mereknya kepada pelanggan sehingga ketika merek ini disebut, ibu-ibu bahkan anak-anak langsung ingat bahwa merek ini bergizi dan cocok untuk pertumbuhan anak. Yang pertama, Blueband mengeluarkan kemasan baru, yaitu cup, kaleng, dan juga rice mix yang khusus untuk sarapan di pagi hari, dan juga kemasannya yang mudah dibawa kemana saja dan tidak mudah tumpah. Yang kedua, Blueband terdapat gambar ibu. Yang ketiga, kultur Blueband bekerja sama dengan pemerintah memastikan distribusi hingga ke pelosok, sehingga tidak hanya mangsa pasar menengah ke atas yang dituju, sehingga Blueband mudah ditemukan di mana saja. Strategi overview tahap 1, Blueband menawarkan produk melalui media sosial seperti Instagram dan Twitter. Karena yang seperti kita ketahui, pengguna paling banyak media sosial yaitu di Instagram dan Twitter. Juga ditunjang melalui media cetak seperti koran, majalah. Dengan begitu, Blueband juga bisa mengetahui saran dari para customer. Tahap kedua, yang pertama, Blueband menciptakan lemak esensial omega 3 dan 6 yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Namun tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus didapatkan dari asupan makanan. Yang kedua, Blueband berperan aktif dalam perwujudan komitmen Unilever Sustainable Living Plan, atau yang biasa kita kenal dengan USLP, terutama pada pilar meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan untuk membantu masyarakat Indonesia. Meningkatkan kebebasan hidup sehat dengan terus berupaya meningkatkan cita rasa dan kualitas gizi dari seluruh produk Unilever pada tahun 2020. Yang ketiga, Blueband membantu para ibu rumah tangga dalam memenuhi gizi anak-anak dan juga keluarga. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budget allocation. Nah, yang Blueband gunakan dalam memasarkan produknya, media untuk memasarkan produknya, yang pertama ada media TV sebesar 50%, kemudian ada media sosial, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter, ada 35%, media radio 5%, dan media cetak sebesar 10%. Nah, media televisi menduduki posisi teratas sebagai media iklan Blueband. Hal ini dikarenakan dapat menarik banyak peminat dengan lebih cepat karena dapat dijangkau melalui penglihatan dan pendengaran. Selain itu, produk Blueband jadi lebih cepat dikenal dan diingat oleh konsumen. Kemudian juga konsumen tahu segala kelebihan yang dimiliki Blueband. Selain itu, media sosial juga berperan penting dalam media iklan produk.
Media yang digunakan diantaranya YouTube, Facebook, Instagram, dan tadi yang seperti sudah disebutkan ada Twitter juga. Masing-masing media memiliki ciri khas tersendiri, namun tetap mengarah pada satu tujuan yang sama. Selanjutnya ada media channel allocation, partner details, iklan berkolaborasi antara Sari Roti dan Blueband bukan hanya dilakukan di media televisi, tapi di media-media cetak. Kolaborasi iklan ini memiliki makna bahwa dengan mengkonsumsi produk tersebut akan mendapatkan energi lebih. Begitu pula dengan anak-anak yang berada dalam masa pertumbuhan, memiliki energi lebih untuk menjalani harinya di sekolah. Kemudian hal ini didukung oleh kandungan nutrisi dan serat yang ditonjolkan dari masing-masing produk, yakni sari roti dengan kandungan karbohidratnya, serta Blueband dengan kandungan vitamin, dan jika digabungkan keduanya mengandung serat pangan, karbohidrat, lemak, 6 vitamin, energi, dan protein. Dan seluruhnya sangat diperlukan oleh tubuh. Selain itu, iklan ini memiliki makna untuk mengajak masyarakat sebagai audiens untuk lebih memperhatikan pola makan, khususnya dengan tidak melewatkan sarapan yang bernutrisi, terutama bagi anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Sebuah transformasi pesan yang dilakukan oleh Sari Roti dan Blueband dalam melakukan kolaborasi iklan di media massa maupun kegiatan sales promotion-nya, dapat mengiring minat konsumen sampai pada tahap yakin, dan melanjuti pada sebuah keputusan akhir untuk selalu loyal akan pasangan roti tawar, Sari Roti adalah mentega Blueband. Untuk begitu juga sebaliknya pasangan mentega Blueband untuk roti adalah Sari Roti. Iklan kolaborasi yang mengusung tema sarapan double power meyakini bahwa untuk mencocokkan sarapan dengan roti tawar yang pada akhirnya pembeli memposisikan kedua brand ini menjadi sebuah brand yang besar dan cocok untuk sarapan pagi. Iklan ini ingin menggambarkan kekuatan dan manfaat yang dapat dirasakan setelah mengonsumsi produk ini. Kemudian, melalui media sosial Blueband Indonesia, ini juga berkolaborasi dengan para chef yang handal seperti Chef Yongki Gunawan dan Chef Ragil. Adanya kegiatan live Instagram Blueband Kitchen Master yang dilakukan sejak awal bulan puasa hingga saat ini. Program ini memberikan berbagai macam resep makanan yang bisa dicoba, tentunya dengan menggunakan produk Blueband. Goal dari kegiatan tersebut adalah menarik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian, sehingga dapat mencoba resep yang diberikan. Selain itu, Blueband juga menyediakan layanan home delivery, di mana konsumen bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera, serta mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga nantinya produk akan diantarkan langsung ke rumah konsumen. Goalnya, konsumen dengan mudah mendapatkan produk meskipun di tengah keadaan physical distancing saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Novita Febrianti, NIM 079, menjelaskan mengenai measurement indicator. Jadi measurement sendiri ialah alat ukur yang jelas seperti dengan rating, frekuensi, GRP, dan sebagainya. Yang pertama dari TV itu ada GPRS dan reach. Di print ada reach, lalu yang ketiga ada channel search, ada CPC, VCR, digital ada reach, CPC, VCR, sosial ada IR, CTR, lalu OOH yaitu penjualan di website. Lalu selanjutnya ada appendix. Appendix sendiri ialah biasanya berisi pelampiran berbagai keterangan yang diperlukan untuk melengkapi bisnis plan. Di sini ada top brand index kategori margin dari tahun 2007 sampai 2010. Itu ada Blueband tahun 2007 84,63%, tahun 2008 86,20%, tahun 2009 85,7%, tahun 2010 86,7%, dan hal ini membuat Blueband dibanding dari merek Simas Palmia dan lainnya menjadi top brand dari merek margarin. Lalu indeks kepuasan pelanggan. Yang pertama merek Blueband memiliki harga dari sachetnya 4.500.
Untuk kalengnya 64.500, isi ulangnya 33.000, dan untuk cupnya yang 250 gram harganya 7.400. Hal ini membuktikan bahwa hanya produk margarin Blue Band saja yang kemasannya paling lengkap, sedangkan merek margarin yang lainnya tidak lengkap. Ini disebabkan karena merek margarin Blue Band banyak dibeli konsumen. Harga margarin merek Simas, Forvita, dan Vilma yang tergolong lebih murah dibandingkan pesaing utamanya yaitu Blue Band. Untuk beberapa item kemasan seperti kemasan sachet, kaleng, dan ukuran 350 gram tidak bisa menandingi dari Blue Band tersebut. Lalu selanjutnya, ada penggunaan konsumen dari margarin tersebut, yang dimana tersebut tertera bahwasanya Blue Band memenuhi kualitas produk dan harga yang dipersepsikan baik oleh konsumen akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasaran pemasaran, meningkatkan penjualan produk, meningkatkan loyalitas pelanggan, sehingga pada akhirnya perusahaan berharap dapat meningkatkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang yang dapat memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Beberapa tambahan dari appendix, di bagian influencer, merek Blue Band sendiri juga berkolaborasi dengan para chef untuk kreasi roti. Lalu untuk sponsornya, mereka juga menggayat Sari Roti sebagai bagian dari sponsorship-nya. Dan yang terakhir, untuk event-nya, Blue Band sering membuat pekan nasional sarapan Blue Band yang diperuntukkan untuk 5.000 siswa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.